STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah mendengabi kepada kita kesehatan dan mendengabi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita pun ada bahasa hal yang berkaitan dengan agama kita. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya kita akan bacakan hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab jujur. Di pertemuan yang kau ikut kita baca hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian di malam yang berbahagianya kita akan baca hadis selanjutnya. Nabi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Azza wa Jalla meridai mereka berdua. Beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menghafal Hasan bin Ali radhiyallahu an, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Berkata Nabi SAW, tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada yang tidak mendatangkan keraguan-raguan dalam hatimu. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib ribatun. Tadi berkata Nabi SAW disebabkan karena jujur yang merupakan ketentraman dan dusta yang merupakan perkara yang menyebabkan seorang berada di atas keraguan-raguan. Baik, hadis yang kita baca saya, nah ini pada buah faedah yang pun mengenai lebih dekat kasiro cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah. Beliau sebagaimana tulis yang pemandu merupakan orang yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam nak cucu Hasan dan Husain. Jadi para ulama menyebutkan lebih utama Hasan atau Husain. Para ulama sebutkan bahwasanya Hasan lebih utama daripada Husain. Namun sebagian orang dari kalangan Rafidhah dan orang yang berjalan bersama dengan mereka lebih mengedepankan Husain daripada Hasan. Baik, jadi Hasan sebagaimana kalian yang sebutkan merupakan salah satu orang yang luar biasa dari sisi akhlak beliau, dari sisi ilmu beliau, dari sisi bagaimana beliau dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah disebutkan dalam sebuah hadis, inna hadza ibn sayyid, sesungguhnya anilah itu maksudnya cucu yaitu Hasan adalah pemimpin. Dan Nabi SAW disebutkan bahwasanya semoga Allah Azza wa Jalla berdamai dua buah kelompok besar kaum muslimin yang berselisih. Jadi melalui sebab Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi disebutkan di tahun sekitar 40 atau 40 Hijriah ni bawatian ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka ni bawatian di sebagian kaum muslimin gak angkat Hasan sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Kemudian di tempat yang lain
manusia gak angkat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Jadi ni bawa dia le dat di Muawiyah radhiyallahu anhu pendukung pi sangat le, kemudian juga di Hasan pendukung pi sangat le. Tengok ni bawa dia berkumpullah Hasan radhiyallahu anhu dengan orang yang mengikuti beliau ni bawa dia berangkat pada tempat. Kemudian Muawiyah pun berangkat. Jadi ni bawa dia apabila terjadi peperangan antara dua roh sahabatnya, maka menyebabkan pertumpahan darah yang luar biasa disebabkan karena ledat daripada pendukung. Jadi Hasan bila pendukung, Muawiyah pi le pendukung. Baik. Kemudian ni bawa dia Hasan radhiyallahu ta'ala anhu rujuklah daripada kepemimpinan secara sempurna kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ni bawa dia sekitar tahun 40 Hijriah atau 40 Hijriah ya, dikenal dengan tahun perdamaian ya, yang di mana ni bawa dia kaum muslimin bersatu padu di bawah kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nasinan betul catatan ya, bahwasanya ketika sirah muslim mesti dipelajari tentang terjadi perselisihan mesti di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, maka jangan dia berkomentar dengan komentar yang tidak bagus ya. Karena kenapa? Karena para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mereka adalah mujtahid, orang yang dia berijtihad. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan idza ijtahada hakim, jika sirah hakim yang berijtihad kemudian hakimnya betul, kana lahu ajran, maka bagian dua pahala. Kemudian wa in akhta, jika yang salah maka tabuh pahala. Jadi para sahabat merupakan ahlu ijtihad. Jadi dia hanya tak komentar, tak pegah haji, tak pegah menolak, tak pegah meni, tidak diperbolehkan. Maka dia daim ataukah ada biujur kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabkan karena mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ya, beliau sebagaimana disebutkan ya, ketika beliau menjalani daripada kehidupan ya, beliaunya luar biasa. Sampai nibak wadian ya, ketika beliau diracun dan para ulama sebutkan so racunnya ya hana musuh api muziro. Nah, riwayat yang terkadang pegah apa saja yang racun adalah isteri beliau dan yang semisal dengannya, maka ini belum ada daripada riwayat yang tepat tentang permasalahannya. Jadi yang betul sebagaimana itu dalam riwayat yang sahih bahawa saji yang betul bahawa saji hana so tepu so yang racunnya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa saji ketika yang kena meninggal Ruh Husain radhiyallahu ta'ala anhu ni bawa dia Husain adalah saudara Gian ya. Kemudian dibawa dia ke dia yang so yang pegah ron lagi. Maka Hasan radhiyallahu ta'ala anhu hendak pegah benar apabila mungkin pegah ya, maka Husain akan gepuh daripada orang yang pegah daripada saudara yang lain, sehingga dia hendak pegah sampai yang gua Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulianya. Jadinya ya, sekilas tentang cucu Nabi alaihi salatu wasalam ya, Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, yang telah faedah yang dia cocok dari hadis yang kali dia sebutkan saatnya. Hadis ya, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Nyo singkat daripada kalimat hadis. Namun makna hadisnya luar biasa. Dan yang menunjukkan kepada dia bu jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ketika berbicara singkat, padat, jelas. Singkat, padat dan jelas. Namun makna hadis yang terkandung dalam hadis sungguh-sungguh sangat-sangat lagi. Sampai disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahawa sajinya ucapan-ucapan yang hana panjang maksudnya. Namun apabila tasyarah
daripada ucapannya mungkin sabar jilid buku debai hansip. Tak kala ngibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beliau berbicara, terkadang kalimat sangat singkat namun padat dan makna hadisnya luar biasa. Nyo ikun jawamiul kalim, dan nyo merupakan kekhususan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang-kadang berbicara dalam hadis-hadis saya tak baca, sangat kata-kata haji luar biasa. Tersusun rapi, kemudian singkat, padat, dan makna haji sungguh-sungguh sangat leh. Baik. Kemudian yang kelih, di antara faedah yang kita cocok dari hadis yang kali dia sebutkan, bahawa saja agama Islam nyo mudah. Inna dinu isr. So dia agamanya mudah. Jadi baiklah bagi saudara untuk menganggap sesuatu yang susah. Susah dia anggapnya hak dan misalnya kanji. Jadi agama Islamnya sangat-sangat mudah. Jadi tidak ada yang namanya sebagaimana yang disebutkan hal yang membuat kadang-kadang saudara susah hari berjihana. Agamanya sungguh sangat mudah. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla ketika dia mendalami agama dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dengan pemahaman para sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan para ulama, ada yang misal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan misal dengan ni, maka dapat tadapati bahasanya sungguh sangat-sangat simple. Sungguh sangat-sangat mudah. Ya, dari perintah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kedanya para hamba. Jadi hana yang sulit. Dari sini yang disebut oleh Nabi. Tinggalkan pu yang meragukan ron. Kemudian beralihlah kepada perkara yang hendak meragukan ron. Yo sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat mudah. Baik, kemudian selanjutnya yang faedah yang jadi cocok dari hadis yang kalian sebutkan saya, hanya merupakan inti dari bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahawa saji jujurnya mendatangkan daripada kedamaian dan ketenteraman dalam hati. Nyoleh yang paling utama. Sira urun ketika jujur kepada Allah Azza wa Jalla, imannya. Sira urun jujur kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, tepu macam perkara terjadi sesuai dengan fakta, anak semulin, maka ketenteraman yang akan dia dapatkan. Dan yang luar biasa. Tak kalah kiban orang-orang yang mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya betul-betul tenteramlah dalam menjalani kehidupan. Ketika Allah Azza wa Jalla gebi kepada yang nikmat, yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah gebi kepada musibah, kepada yang bersabar. Dan yang menunjukkan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidur jujur kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan mendatangkan ketenteraman dalam hati hamba tersebut. Kalian kiban orang yang jujur, ya. Maka orang luar biasa dari kebaikan yang akan dapatkan dan ketenteraman. Jadi disebutkan ya, dalam riwayat, dalam sebuah kisah yang mungkin kalian tengok sempat ceritakan tentang kiban kejujuran ketika yang melekat berhati sirah hamba Allah Azza wa Jalla, maka luar biasa dari hambanya di dalam menjalani kehidupan, meskipun dia yang sebagaimana kalian yang sebutkan berada dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit. Namun ketika dia jujur, pakai cemata hak roh, kemudian juga dia bergahabat sesuai dengan fakta, kemudian juga hanaga olah kali, maka ketenteraman yang akan mendapatkan. Ya, meskipun kadang di sisi dunia orang sedikit, namun ketika yang jujur kepakai ke, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dusta
yang mendatangkan keraguan-raguan. Dusta yang mendatangkan keraguan-raguan. Jadi seorang ketika ia berdusta, tidak jujur, maka dia akan mensara daripada kehidupannya, dan kehidupannya hanya tenang. Ya, sulit kepangkai, kanjai kelaba. Jadi hodajak terkadang mukumah kena hodajak, mukumah kadi hodajak, mukumah kadi. Bahkan terkadang kaicap pastinya urang hana jelah urang. Kan urang hana jelah maka kibang dalam dapat bodoh daripada kehormatan dari dia. Terkadang tajak jamun bak sira urang ke mutampenan, nabi mutampenan. Tinggal lanjut. Urang pi kerja. Orang dia bor lain, tak pegah halam. Dia mutampenan tinggal lanjut. Ada awal orang dah pergi, kemudian kata apa boleh tak janji boleh. Sehingga terkadang ketika tanya terkadang dalam keadaan betul-betul sempit ni bawa dia. Betul dalam keadaan memang hana pen sama sekali. Sajaklah bawa orang kemudian sini mutam pen tinggal pergi. Hana di yang minta boleh ni. Dia benar karena kadar stempel terkadang tidak jujuran. Dan terkadang dia hodajak hana jelah dianggap di manusia. Jadi sebagaimana kali dia sebutkan posisi kejujuran dengan apapun ya kondisi kita maka hendaknya kita untuk kedepankannya lagi. Adapun kedustaan ya yang dah tinggalkan disebabkan karena yang merupakan sebab dan hana tentram hidup dalam menjalani kehidupan. Baik. Hadis yang dia sebutkan saya. Nah ini kaedah ya dibangun ya kaedah berkaitan mengenai dalam hadis yang lain disebutkan ya al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya yakin yang tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan-raguan. Kalau orang enggak yakin lagi maka tidak bisa ya diruntuhkan dari keraguan-raguan tersebut keyakinan yang kagean yakini. Jadi yang sebagaimana tu riwayat dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang bahawa dia nazil urang ya pegah mak Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa yang dapati ketika dia sedang solat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan la yasrif hatta yasma' sautan atau tajidu rihan. Janganlah engkau berpaling mesti biar tinggalkan daripada salatnya. Kadang selalu ketika salat urian ragu-ragunya pukai bikin te buahna dokah puka jebi angin dokah hana mesti. Jadi terkadang ragu-ragu ya. Maka keberkahan Nabi alaihi salatu wasallam la yansarif, tidak boleh bagi kalian untuk berpaling, maksudnya meninggalkan daripada salat sampai kalian mendengar daripada suara ataukah ya dari bau. Mesti kata salat Allahu akbar. Kemudian ragu-ragu. Pukai dia bikin te buahna. Maka dia kembali lama awal. Dia ketika Allah salah, dia yakin dia. Oh saji bahawa saji dia dalam keadaan suci. Maka dia lanjutkan daripada solat kita. Kecuali mesti bagaimana kesebutkan Nabi Muhammad. Mesti kaya dia bikin te. Dia suun te. Dia dengar suun te. Oh nya berarti kat jelah yo. Dapat dia daripada salat kemudian tak wudu. Adakah mesti tak cuma daripada habis kadang kentek habis. Tapi biar luar biasa kadang. Jadi lagi yang kondisi pi tengok deh mesti kan. Deh memang yang kabati daripada salat. Ataukah hal-hal yang berkaitan dengan kedua haji memang tengok dia yakin deh. Haji memang salat tengok kanali. Jadi kadang hanabe atau kadang hanasu namun yakin mah kai tebik mesti. Kai tebik lalu gitu. Ya memang dia harus tinggalkan batalkan daripada salat kemudian tak bersihkan daripada apa yang perlu dia bersihkan kemudian dia melanjutkan daripada salat kita. Baik. Jadi ini adalah kaedah yang luar biasa. Jadi dia yang ragu-ragu terkadang maka dia kembali dalam bab awal iaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Maksudnya keraguan-raguan ataukah keyakinan yang tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan-raguan. Kita pakai dia. Dia urun dia salat. Bagaimana dia sebutkan mana? Yang benar nak wudu ataukah nak hana. Jadi pun benar yakin ke mesti nak wudu. Kemudian dalam salat karagu nak pun hana. Memang yakin kan memang yakin dah. Kemudian tok je mesti dah berbisikkan pada yang perkara yang
yang pun yang naga nyoka betul lah dah. Maka yang wala masa kan ketika salat dalam keadaan dalam keadaan suci. Rokas sebaliknya mesti sirau tu kebudai. Jika kebudai memang kedapati bos siji kan janabah. Itu pun kan junub. Di pihak mana boleh. Kemudian orang ya gabu dengan azan, langsung ucap aja langsung bijak solat masjid. Benar memang agak budaya kalau bawa rumahnya kaji junub. Kemudian enggak gabu kerana KM mentang roh suci. Kemudian ketika lagu tu gak salat, oh rupa jilun benar. Yakin tak bahasa jilunnya mentang junub. Maka hukum ji kembali nilai salat ke mana boleh. Jadi hukum ji benar yakin tak bang yang mana junub mun tua ke. Maka ke mana boleh kemudian baru pergi salat. Baiknya kaedah yang agung yang disebutkan oleh para ulama getayau. Baik, yang lanjutkanlah. Dari pembacaan hadis getayau. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an fi hadithi tawil fi qissati Herakl. Ya. Jadi dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb ya radhiyallahu an dalam hadis beliau yang panjang. Jadi hadisnya hadis yang panjang dalam kisah yang bersama dengan Herakl yang merupakan kaisar Romawi. Jadi zaman penguasa yang paling kuat adalah yang pertama Imperium Persia, kemudian Imperium Romawi. Jadi dua buahnya tu yang kekuasaan betul luar biasa ni kuatnya. Jadi sebagian manusia di kalangan kaum musyrikin kadang ya berdagang ke di negara Syam karena Imperium Romawi yang di Syam. Di Syam di pusat di sini bawahnya. Jadi sebagian ya kaum musyrikin yang terakhir yaitu Abu Sufyan sebelum yang agama Islam kadang ya berdagang ke di. Dia berdagang. Ya kublolah barang-barang ke di negara Syam. Dan Herakl yang bawa Romawi yang merupakan raja yang luar biasa daripada pencapaian ni. Ya. Dari idea orang yang melakukan perjalanan genap dengan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi idealah le Herakl ni bawadian. Wa madza ya'murukum yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idealah le Herakl ni bawadian. Pada bawah pertanyaan dalam hadis yang panjang ya adalah salah satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi kita yang le Herakl yang yang diperintahkan kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyoba Abu Sufyan karena Abu Sufyan adalah seluruh daripada pimpinan kaum dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu beliau adalah bapaknya Muawiyah ya Muawiyah bin Abi Sufyan yang kaya. Beliau dahulu merupakan salah satu gembong daripada kesyirikan. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan beliau telah jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih telah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrikin, kadang orang kafir. Sufyan kena panah pak mata. Gagejaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keksa Rasulullah nya lu kena panah pak mata. Tibane Rasulullah. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam apabila roh ni sabar maka bagi roh ni surga apabila roh ni ingin belum doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla pulih roh maka kalau doa maka kayaknya Rasulullah melainkan belum pilih surga anda. Dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang diputih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di antara orang yang doakan agar gelakna oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana ada yang sebutkan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Abu Sufyan beliau tamu Islam dan beliau menjadi salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Jadi hadis yang dia baca saya ya ketika Heraklius yang itayang kepada Abu Sufyan
yang dibawa dia Abu Sufyan dalam keadaan beliau adalah sirah musyrikin. Sirah musyrikin ni buat dia. Sehingga ketika ditayang le Heraklius pun yang perintahkan le orang yang mengaku sebagai nabi di tengah-tengah orang-orang. Maka berah le Abu Sufyan wa'budullah wahdah la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salah was sadaq was sidq wal afaf was salah. Baik. Jadi kemudian begah oleh Abu Sufyan, saja orang yang mengaku sebagai nabi di tempat kamu, ya, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hanya perkara kesyirikan, hanya perkara daripada perkara-perkara syirik. Ya, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditinggalkan pu yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Jadi kaum musyrikin ni bawa dia, ya, ketika mereka begah Nabi alaihi salatu wasalam, begah Nabi alaihi salatu wasalam, begah benar syirik. Maka wajib himai daripada ucapan nenek moyang mereka. Kiban begah heron nya mana? Kiban begah heron nya salah ya Muhammad. Apa nenek moyang kamu yang begah lagi. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk tinggalkan daripada ucapan nenek moyang mereka. Yang yang diperintahkan. Jadi pu yang diperintahkan Nabi lagi yo. Yang ngajak pun yang ngajak bekle dua ucapan nenek moyang, namun yang ngajak namun ino pu untuk dia ibadah sebagaimana wahyu yang kebetulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadinya yang ngajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam ni bawa dia. Kemudian keberahlam dan diperintahkan kepada kamu, ya, untuk salat. Kemudian diperintahkan kepada kamu untuk bersikap benar. Ya, no syahid daripada hadis yang kita baca. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan kepada manusia ni bawa dia untuk berkata benar. Baik kemudian baik perkara ni semisal dengannya. Ya. Dan bi Abu Sufyan yo, ya, meskipun yang dibawa dia mudah musyrik, yang gebegah kepada Heraklius yo hana pernah lagi langsung gebegah. Yang dapati, ya, yang dapati ide di Mekah tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang gebegah ba Heraklius, hana ketamah, hana kurang mati, hana lebih-lebih, hana pubruk-pubruk hana. Lagian gedepu tentang Muhammad menang gebegah. Jadi yo sebutkan oleh sebagian para ulama faedah apa saja dahulu kaum musyrikin, ya, jangan wajib dianggap aib sih mah. Dianggap perkara hanaga sih sembelih. Ya, orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasallam yang dianggap bersihnya lah perkara yang buruk. Perkara sulitnya perkara yang buruk. Baik. Di Singapura Abu Sufyan paparkan sebagaimana yang depu. Jadi kemudian sebagaimana dia sebutkan bahawa Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kamu untuk berkata benar. Wal afaf, dan sidra orang untuk menahan diri daripada perkara yang haram. Daripada perkara haram yang dilakukan. Kemudian wassalah, iaitu untuk mempererat daripada talo kekeluargaan. Jadi itu sambung daripada talo silaturahmi. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, dan ini diperintahkan oleh Abu Sufyan ketika kabarkan kepada Heraklius, yang Heraklius merupakan sirah daripada kaisar dari kaisar Romawi. Baik, jadi inti ataukah syahid yang ingin kita sebutkan daripada hadis dan dalam bab ini, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan kepada kamu untuk sidq, untuk jujur berkata benar, ukur perbuatan, ukur ucapan yang harus laras pegah mano tak pebut lain, ya. Ataukah tak pebut lain, tak pegah medih dan semisal dengan. Jadi harus laras poin tak pegah dan poin tak pebut, dan poin tak pegah tapi harus sesuai dengan realita dan fakta. Baik, yang ke yang kita jok
faedah atau hajat yang sebutkan ibad malam yang berbahagianya dua buah hadis, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya saya akan baca hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Baik, anda bertanya yang dua sampaikan di malam yang berbahagianya lebih dan kurang dua lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.